Hai teman-teman, selamat datang di channel kita. Hari ini kita akan membahas tentang tumbuhan yang sangat unik, yaitu tumbuhan karnivora. Tumbuhan ini punya kemampuan khusus untuk menangkap dan memakan serangga serta hewan kecil lainnya. Wah, keren banget ya, tumbuhan yang biasanya kita kenal sebagai makanan hewan, ternyata bisa juga memangsa hewan. Nah, di video kali ini kita akan menjelajahi dunia tumbuhan karnivora yang menakjubkan ini. Kita akan bahas jenis-jenisnya. Bagaimana cara mereka berburu dan kenapa mereka bisa berubah menjadi pemakan daging. Seru kan? Jadi siapin dulu minuman dan cemilan kalian, lalu mari kita mulai petualangan kita ke dalam dunia tumbuhan karnivora yang penuh misteri. Pertama, kita akan kenalan dengan tumbuhan karnivora yang paling terkenal, yaitu Venus flytrap atau Dionea muscipula. Tumbuhan ini sangat menarik karena cara hidupnya yang unik dan berbeda dari tumbuhan lainnya. Tumbuhan ini punya penampilan yang unik banget, seperti alien. Bentuknya yang aneh dan menakjubkan membuatnya terlihat seperti makhluk dari planet lain. Daunnya berubah menjadi jebakan yang mirip mulut dengan gigi-gigi tajam di tepinya. Gigi-gigi ini sebenarnya adalah rambut-rambut halus yang berfungsi sebagai sensor. Cara kerjanya sederhana tapi efektif. Venus flytrap menggunakan mekanisme yang sangat canggih untuk menangkap mangsanya. Di dalam mulut itu ada rambut-rambut sensorik yang sangat sensitif. Rambut-rambut ini bisa mendeteksi gerakan sekecil apapun. Nah, kalau ada serangga yang tidak sengaja menyentuh rambut-rambut itu 2 kali dalam waktu dekat, jebakannya langsung menutup dengan cepat, seperti kilat. Proses ini terjadi dalam hitungan detik. Serangga yang terjebak tidak akan bisa bergerak lagi. Mereka akan terperangkap di dalam mulut Venus flytrap yang kuat. Daun-daunnya akan menjepit erat dan mengeluarkan cairan untuk menghancurkan tubuh serangga tersebut. Cairan ini mengandung enzim yang sangat kuat. Proses penghancurannya bisa memakan waktu beberapa hari hingga seminggu, tergantung ukuran mangsanya. Selama proses ini, Venus flytrap menyerap nutrisi dari tubuh serangga. Kebayang nggak sih seramnya jadi serangga yang kena jebak Venus flytrap? Bayangkan saja terjebak di dalam mulut yang menutup rapat dan tidak bisa keluar. Seperti masuk ke dalam mulut monster. Tumbuhan ini benar-benar seperti monster kecil yang menunggu mangsanya. Tapi tenang saja, tumbuhan ini tidak berbahaya untuk manusia kok. Venus flytrap hanya memakan serangga kecil dan tidak bisa melukai kita. Malah, Venus flytrap menjadi tanaman hias yang populer loh. Banyak orang yang tertarik untuk memelihara tumbuhan ini di rumah mereka. Tapi ingat, merawat Venus flytrap itu tidak boleh sembarangan. Tumbuhan ini membutuhkan perawatan khusus agar bisa tumbuh dengan baik. Mereka butuh lingkungan yang lembab dan air yang bersih. Air yang digunakan harus bebas dari bahan kimia dan mineral. Jadi kalau mau memelihara Venus flytrap, pastikan kalian sudah tahu cara merawatnya dengan baik ya. Jangan sampai tumbuhan ini mati karena perawatan yang salah. Oh iya, satu lagi yang menarik tentang Venus flytrap. Tumbuhan ini ternyata pintar loh. Mereka bisa membedakan antara sentuhan serangga dan tetesan air hujan. Ini adalah salah satu keajaiban alam yang luar biasa. Mereka tidak akan menutup jebakannya kalau hanya ketimpa air hujan. Keren banget kan? Ini menunjukkan betapa cerdasnya tumbuhan ini. Jadi, mereka tidak akan menutup jebakannya kalau hanya ketimpa air hujan. Keren banget kan? Ini menunjukkan betapa cerdasnya tumbuhan ini. Nah, itulah dia sedikit cerita tentang Venus flytrap, si jebakan maut yang menawan. Tumbuhan ini benar-benar luar biasa dan penuh dengan keajaiban. Tumbuhan ini membuktikan bahwa alam selalu punya cara yang unik dan menakjubkan untuk bertahan hidup. Venus flytrap adalah salah satu contoh terbaik dari keajaiban alam. Selanjutnya kita akan membahas tentang pitcher plant atau tumbuhan kantong semar. Tumbuhan ini memiliki cara yang unik dan mematikan untuk menangkap mangsanya. Tumbuhan ini punya strategi yang berbeda dengan Venus flytrap, yaitu dengan perangkap pasif. Tidak seperti Venus flytrap yang menutup cepat, pitcher plant menunggu dengan sabar. Pitcher plant memiliki daun yang berubah menjadi kantong dengan cairan di dalamnya. Kantong ini berfungsi sebagai perangkap yang sangat efektif. Cairan ini mengandung zat yang siap menghancurkan serangga yang terjebak. Cairan ini sangat asam dan penuh dengan enzim pencerna. Serangga tertarik dengan aroma manis yang dikeluarkan oleh tumbuhan ini. Aroma ini sangat menggoda bagi serangga yang mencari makanan.
Saat hinggap di bibir kantong yang licin, serangga akan mudah tergelincir dan jatuh ke dalam cairan tersebut. Bibir kantong ini sangat licin dan sulit untuk digenggam. Dinding kantong yang licin membuat serangga sulit untuk memanjat keluar. Serangga yang terjebak akan berjuang sia-sia untuk melarikan diri. Ada banyak jenis pitcher plant seperti Nepenthes, Sarracenia, dan Darlingtonia. Masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Masing-masing jenis memiliki bentuk, ukuran, dan warna kantong yang berbeda-beda. Variasi ini membuat mereka sangat menarik untuk dipelajari. Ada yang bentuknya seperti kendi, terompet, atau bahkan toilet. Bentuk-bentuk ini membantu mereka dalam menarik dan menjebak mangsa. Beberapa jenis pitcher plant bahkan bisa tumbuh sangat besar dan menjebak hewan yang lebih besar dari serangga, seperti katak, burung kecil, atau bahkan tikus. Kadal atau bahkan tikus. Ini menunjukkan betapa kuat dan efektifnya perangkap mereka. Bayangkan betapa kuatnya cairan mereka. Cairan ini mampu mencerna hewan yang jauh lebih besar dari serangga. Tapi tenang saja, pitcher plant juga aman kok untuk manusia. Kita tidak perlu khawatir akan terjebak oleh mereka. Malah beberapa suku di Indonesia memanfaatkan air dari kantong semar sebagai obat tradisional. Mereka percaya bahwa cairan ini memiliki khasiat penyembuhan. Nah, itulah dia pitcher plant, si kantong kematian yang mematikan tapi juga bermanfaat. Tumbuhan ini contoh sempurna dari dualitas alam. Tuhan Yesus menunjukkan betapa yang kredit karnivora dalam berburu mangsa. Setiap jenis memiliki cara unik untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Bab 3. Sekarang kita akan bertemu dengan sandu atau Drosera, tumbuhan karnivora yang punya senjata rahasia tentakel lengket. Bayangkan seperti kaki seribu yang ujungnya ada lemnya. Daun sandu dipenuhi oleh tentakel-tentakel kecil yang ujungnya berkilauan. Kilauan itu berasal dari cairan lengket yang dapat menarik serangga. Serangga yang tergoda dengan kilauan tersebut akan hinggap di daun sundu dan terjebak oleh cairan lengket. Semakin serangga itu berontak, semakin banyak tentakel yang menjeratnya. Cairan lengket tersebut tidak hanya menjebak, tetapi juga mengandung zat yang akan melumpuhkan dan mencerna serangga secara perlahan. Sandu adalah jenis tumbuhan karnivora yang cukup mudah ditemukan di seluruh dunia, terutama di daerah yang lembab dan kurang nutrisi. Ada sekitar 200 jenis sandu dengan berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa jenis sandu bahkan bisa menggerakkan tentakelnya untuk memeluk mangsa dengan erat, memastikan serangga tersebut tidak bisa melarikan diri. Serem juga ya kalau dipikir-pikir, tapi tenang saja, sandu juga aman kok untuk manusia. Malah beberapa orang bahkan mengonsumsi sandu sebagai obat herbal. Nah, itulah dia sandu, si perangkap lengket yang mematikan. Tumbuhan ini menunjukkan betapa kreatifnya alam dalam menciptakan mekanisme berburu yang efektif. Bab 4 terakhir, kita akan menyelam ke dunia bawah air untuk bertemu dengan bladderwort atau utricularia, sebuah tumbuhan air yang luar biasa. Tumbuhan air ini punya cara berburu yang unik dan mungkin yang paling cepat di antara tumbuhan karnivora lainnya. Kecepatan dan efisiensinya dalam menangkap mangsa benar-benar mengagumkan. Bladderwort memiliki kantong-kantong kecil yang disebut bladder di sepanjang batangnya. Kantong-kantong ini adalah kunci dari mekanisme jebakan mereka. Kantong-kantong ini bekerja seperti jebakan vakum yang sangat efektif dalam menangkap mangsa. Ketika serangga air atau organisme kecil lainnya mendekati bladder, rambut-rambut di sekitar pintu masuknya akan mendeteksinya. Ini adalah sistem deteksi yang sangat sensitif. Dalam sekejap, pintu jebakan akan terbuka dan menyedot air beserta mangsa yang berada di dekatnya. Proses ini terjadi dengan kecepatan yang luar biasa. Proses penyedotan ini terjadi sangat cepat, hanya dalam waktu 1/35 detik. Ini adalah salah satu gerakan tercepat di dunia tumbuhan. Bayangkan betapa cepatnya gerakan tersebut. Dalam sekejap mata, mangsa sudah terperangkap tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Setelah mangsa terjebak di dalam bladder, pintu jebakan akan menutup kembali, dan air akan dikeluarkan secara perlahan. Ini memastikan bahwa mangsa tetap terperangkap di dalam. Mangsa yang terjebak di dalam bladder akan dicerna oleh zat yang diproduksi oleh bladderwort. Proses pencernaan ini memastikan bahwa tumbuhan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkannya. Bladderwort adalah tumbuhan karnivora yang sangat adaptif dan dapat ditemukan di berbagai habitat air tawar di seluruh dunia. Mereka mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan.
Ada sekitar 230 jenis bladderwort dengan berbagai bentuk dan ukuran. Setiap jenis memiliki adaptasi unik yang memungkinkannya bertahan hidup. Beberapa jenis bladderwort bahkan hidup bersama alga, di mana alga akan menyediakan makanan tambahan bagi bladderwort. Ini adalah contoh sempurna dari hubungan simbiosis, sungguh hubungan yang saling menguntungkan. Kedua organisme ini bekerja sama untuk saling mendukung kelangsungan hidup mereka. Nah, itulah dia bladderwort, si jebakan vakum bawah air. Tumbuhan ini benar-benar menunjukkan keajaiban alam dalam cara mereka menangkap dan mencerna mangsa. Tumbuhan ini dapat menakjubkannya adaptasi tumbuhan karnivora dan menaklukkan lingkungan yang menantang. Mereka adalah bukti nyata dari keanekaragaman dan keajaiban alam. Itulah beberapa jenis tumbuhan karnivora yang menakjubkan. Mereka menunjukkan betapa luar biasanya adaptasi alam dalam menghadapi tantangan lingkungan. Dari jebakan cepat Venus flytrap hingga jebakan vakum bladderwort, tumbuhan-tumbuhan ini membuktikan bahwa alam selalu penuh dengan kejutan. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita tentang keajaiban dunia tumbuhan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk video menarik lain.